Shalom para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 28 Februari 2021, dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyatakan kemuliaan Putramu Yesus di atas Gunung Tabor melalui peristiwa transfigurasi. Semoga kami diteguhkan berkat peristiwa ini untuk tetap setia mengikuti Putramu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya sangat putih, berkilau-kilauan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat di situ, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pencinta insani yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini, Markus 9 ayat 2-10, kita mendengarkan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa transfigurasi, di mana Yesus mengalami perubahan rupa. Pakaiannya menjadi sangat putih, berkilau-kilauan, dan wajahnya memancarkan sinar yang sangat terang. Lewat peristiwa transfigurasi, kita dapat merenungkan satu tema yang sangat dalam dan sangat penting, yaitu Yesus Putra Allah. Melalui pengalaman yang sangat dalam ini, ketiga murid Yesus yang sangat dekat dengannya dan sangat dikasihi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka mau ditunjukkan betapa apa yang dialami oleh Yesus selama ini kelak akan mengalami puncaknya pada kemuliaannya, pada peneguhannya sebagai Putra Allah. Para murid ketika diajak oleh Yesus untuk naik ke puncak gunung yang disebut Gunung Tabor ini, mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa. Pertama, Yesus mengalami perubahan rupa atau transfigurasi, yakni pemuliaan Yesus. Dan yang kedua, para murid menyaksikan juga kehadiran kedua tokoh besar dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Dan yang ketiga, para murid boleh mendengarkan suara Allah Bapa dari dalam awan yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudari, peristiwa transfigurasi ini sendiri adalah
salah satu dari 5 peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, yakni peristiwa pembaptisan, peristiwa transfigurasi itu sendiri, peristiwa penyaliban atau wafat Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus, dan peristiwa kenaikannya ke surga. Gereja mengajak kita hari ini untuk merenungkan salah satu daripada peristiwa penting ini, yaitu transfigurasi, yang mana kita mengambil tema Yesus Putra Allah. Karena Allah sendiri yang bersabda, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Mengapa Allah mengatakan demikian, dengarkanlah dia? Sabda Allah ini walaupun singkat namun sangat padat, sangat jelas bahwa kita mesti tunduk dan mau mendengarkan sabda-sabda firman Yesus, bahkan mau patuh taat pada perintahnya. Karena Yesuslah utusan Bapa yang datang untuk menebus, menyelamatkan kita. Dialah Sang Mesias. Cara Yesus menebus kita sebagai seorang Mesias bukan dengan cara yang biasa, bukan pula dengan cara yang sangat populer, tetapi cara yang tidak biasa, yang tidak populer, melalui sengsara, wafat, pengorbanan jiwanya di kayu salib. Bukan dengan puja-puji, bukan dengan penghormatan, bukan dengan pelayanan, tetapi penyerahan dirinya, pengorbanan jiwanya, penumpahan darahnya di kayu salib. Karena apa? Karena dia mencintai kita manusia begitu besar, begitu dalam, dan dia begitu taat kepada Bapaknya. Itulah cara Yesus menebus kita, karena dialah Mesias, penebus, penyelamat kita. Nah, saudara-saudari, sebelum Yesus mengalami derita sengsara di salib, Allah Bapaknya menyatakan kemuliaannya, menegaskan kembali identitas Yesus putranya di atas Gunung Tabor ketika Yesus mengalami pemuliaan, ketika hadir pula 2 tokoh besar, Musa dan Elia, yang mau menyatakan pula saat itu bahwa Yesuslah Musa yang baru dan Elia yang baru. Mengapa dikatakan Musa yang baru? Karena kalau Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Yesus menyelamatkan kita umat beriman yang percaya kepadanya melalui penebusan atas segala dosa-dosa kita lewat sengsara dan salibnya. Dan yang kedua, mengapa Yesus disebut Elia yang baru? Karena kalau Elia sanggup melawan nabi-nabi palsu dan mengalahkan semua kejahatan-kejahatan para setan dengan doa dan kuasa yang diberikan oleh Allah, kini Yesus pula mengalahkan semua kuasa-kuasa duniawi, bahkan roh-roh jahat seperti Elia. Dia sanggup mengalahkan semuanya itu. Bahkan dikatakan roh-roh jahat pun tunduk kepadanya. Mereka sadar, mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah. Karena itu mereka selalu minta supaya jangan diusik dan jangan diusir kemana mereka harus pergi. Itulah kuasa Yesus sehingga disebut sebagai Elia yang baru. Saudara-saudari, peristiwa transfigurasi bagi kita, murid-murid Yesus, adalah suatu penegasan dari Bapa bahwa segala pengorbanan, segala derita yang kita alami karena percaya dan setia pada Yesus akan mencapai puncaknya pada kemuliaan kekal di surga nanti. Karena itu dalam masa Prapaskah minggu kedua ini, kita diajak oleh gereja untuk terus-menerus mendaki puncak gunung keselamatan, Gunung Tabor ini. Di sana kita harus berani melewati jalan-jalan yang tidak mudah, jalan-jalan yang tentu berat, tetapi jalan menuju kepada suatu pemuliaan, jalan kekudusan, yaitu lewat doa, puasa, pantang, dan derma. Lewat doa kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berani mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Lewat pantang dan puasa
kita semakin berani mendisiplinkan hidup kita, mengalahkan segala macam kebiasaan yang tidak baik, dan juga melalui derma kita bersikap solidar terhadap sesama yang susah dan menderita, berani berbagi pun pula dalam segala kekurangan kita. Maka semoga kita semakin diteguhkan melalui peristiwa transfigurasi ini untuk terus-menerus melewati jalan kekudusan, doa, pantang, puasa, dan derma. Itulah jalan menuju kepada pemuliaan dan keselamatan. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena putramu Yesus telah menunjukkan teladan yang luar biasa lewat sengsara dan salibnya, lewat kemuliaannya. Semoga kami semakin setia percaya kepadanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga saudaraku sekalian selalu dijaga, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.